Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah, untuk kembali memuji membesarkan nama Tuhan, dan juga tentunya kita juga diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia sudah merencanakan segala apapun yang terbaik bagi kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah terbaik. Dialah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita.
menyertai Tuhan setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu setia di dalam setiap apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan selalu berserah Tuhan hanya di dalam kekuatan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan memulai Tuhan segala pujian penyembahan kami dan segala ibadah kami pada minggu ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Engkau hadir di tempat ini, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menyertai hamba-Mu nantinya juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami serahkan perjalanan ibadah kami ini dari awal sampai nanti kami selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita sudah memasuki gerbang Tuhan dengan segala hati yang bersyukur karena Tuhan sudah sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai sehingga ketika kita jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa bagi kita untuk menjalani setiap tantangan dalam kehidupan kita. Alangkah indahnya Tuhan bersama Tuhan.
bangkit berdiri, kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Sorak-sorai puji nama Tuhan. Sudah memuji besarkan nama Tuhan, kita kembali mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berserah hanya kepada kekuatan tangan Tuhan, karena Dia yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia hanya seorang yang sanggup untuk menghibur kita, menyertai kehidupan kita dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia selalu setia dalam kehidupan. Dialah satu-satunya penolong di dalam hidup.
Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan dengan sukacita. Betapa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu heran, Tuhan itu luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Saya percaya sepanjang minggu yang sudah lalu, semua kita menikmati apa artinya penyertaan Tuhan. Semua kita menikmati apa artinya pertolongan Tuhan, kekuatan, kesembuhan, berkat dalam usaha pencarian. Haleluya. Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib untuk saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Allah soal hikmat. Saya undang kita semua membuka bersama-sama dalam kitab Amsal. Oke, puji Tuhan. Sudah siap semua, kita buka sama-sama dan kita akan baca firman Allah dalam Amsal pasal yang ke-9. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, ambil Alkitab kita atau aplikasi Alkitab. Saudara yang ada di rumah juga, sama-sama kita melihat di aplikasi Alkitab yang ada di handphone atau tab saudara. Yang bawa Alkitab manual, mari sama-sama kita mau memahami Amsal pasal 9. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan baca dengan suara yang nyaring ayat-ayat ini. Amsal 9. Kita baca ayat pertama dahulu sampai ayat yang kelima. Amsal 9 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Haleluya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Haleluya, silakan saudara duduk kembali. Hari ini kita belajar tentang hikmat. Sebagai seorang yang percaya Tuhan Yesus, atau kita sering bilang anak Tuhan, mari kita menjadi seorang anak Tuhan yang berhikmat. Sehingga kehidupan saudara dan saya di mana saja kita berada, benar-benar kita mencerminkan Kristus. Kita membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di mana saja kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara yang kekasih, firman Allah katakan ada 7 pilar atau tiang yang menopang suatu kehidupan rohani yang berhikmat. Saudara, kita akan melihat yang pertama, kita yang mendirikan rumah rohani kita. Pada ayat yang kedua dikatakan begini, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangan. Saudara, kelihatannya seperti sederhana. Orang percaya yang berhikmat menyediakan hidangan. Bagi siapakah hidangan itu? Bagi seisi rumah tangganya. Saudara yang kekasih, sebenarnya kelihatannya sederhana, tapi ini penting. Hidangan adalah sesuatu yang dikonsumsi, yang dimakan. Saudara, apa yang dimakan oleh anak-anak saudara? Apa yang dimakan oleh cucu-cucu kita? Apa yang dimakan oleh keluarga kita? Itu pilar pertama. Sebab itu akan membentuk
suatu kehidupan rohani bagi seisi keluarga kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan makanan yang akan saudara sugui dalam rumah tangga. Tentunya yang pertama adalah makanan fisik, makanan jasmania. 4 sehat 5 sempurna. Oke, kita mungkin tahu ini semua. Tapi apakah kita sudah buat? Kita makan makanan yang bergizi. Ada proteinnya dari hewan atau ikan atau daging, dari tumbuh-tumbuhan, protein nabati seperti tahu tempe. Ataukah kita makan tanpa protein? Saudara yang kekasih, makan tanpa protein itu nasi dan super mie. Nasi, lauknya super mie, itu enggak ada protein. Saudara yang kekasih, 4 sehat 5 sempurna, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Sehingga 4 sehat 5 sempurna makanan yang saya katakan tadi ditambah susu dan telur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, rasanya ini sedikit mudah untuk kita lakukan, menyiapkan makanan yang bergizi untuk isi keluarga. Apalagi kalau punya anak kecil-kecil pada usia 0 sampai 3 tahun, wah itu kita harus beri gizi yang maksimal. Sesudah itu golden age sampai 8 tahun. Saudara yang kekasih, sebab itu menjadi suatu fondasi pertumbuhan yang baik bagi seorang anak di hari esok. Kalau pada masa kecil mereka 0 sampai 3 tahun mereka lengkap gizi mereka. Sampai 8 tahun mereka cukup makanan-makanan bergizi. Dan siapa yang akan beruntung? Anak cucu kita. Kita sendiri juga sebagai orang tua. Tapi saudara, bukan hanya makanan jasmani saja. Saudara, ada makanan yang datang dari bicara kita. Keluarga kita mengkonsumsi perkataan-perkataan kita. Saudara yang kekasih, mari orang yang berhikmat menjaga perkataan. Sebab keluarga kita akan terbentuk lewat perkataan-perkataan kita. Biarlah perkataan saudara menguatkan, membangun, menasihati bagi seisi rumah tangga. Bukan menekan, bukan menusuk, bukan menjelekkan, tapi perkataan yang membawa berkat. Saudara yang kekasih, selain perkataan yang didengar oleh seisi rumah tangga, apalagi yang dikonsumsi adalah apa yang dilihat atau ditonton. Saudara perhatikan untuk handphone atau gadget daripada anak cucu kita, apa yang mereka tonton di sana? Itu menjadi makanan yang masuk di pikiran mereka. Kalau mereka tonton yang salah, maka mereka akan bertumbuh ke arah yang salah. Tapi kalau apa mereka lihat menjadi konsumsi untuk diri mereka, hal-hal yang membangun, hal-hal ilmu pengetahuan, hal-hal yang rohani, itu membangun kehidupan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan hidangan. Dan untuk hidangan ini ada harga yang harus dibayar. Sudah melihat tadi dikatakan memotong ternak sembelihan, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangan. Itu mahal, saudara. Artinya untuk membangun pilar pertama memang bayar harga. Sesuatu yang mahal. Tapi ini harus kita buat. Perhatikan soal apa yang keluarga kita makan. Dari makanan, dari pendengaran, dari penglihatan, dari teladan yang kita berikan bagi seisi keluarga kita. Semoga kita yang ada di sini, semoga saudara yang ada di rumah, pilar pertama ini sukses kita lakukan. Jangan sampai pilar pertama ini kita nggak buat. Yang rugi nih kita sendiri, yang rugi sekeluarga kita. Haleluya. Mari kita melihat pilar berikutnya, ayat yang ketiga. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Ada pelayan, asisten,
disuruh berseru di tempat yang tinggi di kota. Apa yang diserukan? Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, mari makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua, asisten itu disuruh berseru di tempat tinggi di kota. Apa yang diserukan? Siapa yang lapar, siapa yang tak berakal budi, yang tak berpengalaman, singgah kemari, makan di sini. Apa yang kita bisa ambil arti daripada ini? Saudara yang kekasih, kalau pelayan itu tidak diberitahu apa yang akan diserukan, apakah bisa dia menyerukan sesuatu? Tentunya tidak bisa. Pelayan itu sudah diajar apa yang harus dia serukan. Saudara yang kekasih, pilar yang kedua dalam kehidupan kekristenan adalah kaderisasi. Keinginan kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita ingin apa untuk mereka di hari esok? Kita katakan kepada mereka. Kita ajar kepada mereka. Saudara yang kekasih, seorang pembisnis dia ingin keturunannya menjadi pembisnis. Seorang yang memakai jasa untuk kehidupan ini, dia ingin anaknya juga bisa mempergunakan jasa untuk mendapat rezeki dalam kehidupan. Seorang gembala, seorang hamba Tuhan, dia ingin anaknya jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Bagaimana anak itu tahu keinginan orang tua? Orang tua itu men-share, membagikan. Saudara jangan diam sebagai orang tua. Katakanlah kepada orang tua harapan saudara untuk anak cucu saudara. Supaya anak cucu tahu, alah mama papaku mengharapkan aku jadi seperti orang tuaku. Aku jadi seperti ini dan itu. Saudara yang kekasih, ini perlu sebagai pilar, sebagai tiang dalam kehidupan kekristenan adalah kaderisasi. Kaderisasi. Sebab kita yang sudah senior umurnya, kita akan tambah tua lagi. Siapa yang akan meneruskan kehidupan yang kita harapkan dan inginkan? Anak cucu kita. Tapi kalau kita nggak beritahu, mereka tidak akan tahu. Haleluya. Tapi kalau kita share, kita arahkan, kita ajarkan, kita beri input-input yang bermanfaat untuk mereka, mereka akan jadi seperti harapan kita. Saudara yang kekasih, kita maju terus pilar yang ketiga. Pelayan-pelayan berseru, siapa yang tidak berpengalaman, siapa yang tidak berakal budi, mari datang, makan roti, minum anggurku. Apa artinya ini? Yang tak berpengalaman, yang tak berakal budi, bisa kita kategorikan ini orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang perlu sesuatu lewat orang lain. Dan dikatakan mereka yang lapar, mari datang makan roti dan minum anggur yang telah kusiapkan. Apa pilar yang ketiga, saudara? Di Minahasa ada satu pahlawan berasal dari Minahasa, Dr. Samratulangi. Itu pahlawan nasional. Saudara yang di SMP, SMA, bahkan juga mungkin di SD kelas 5-6 sudah diajarkan pahlawan-pahlawan nasional, bukan? Pahlawan nasional Dr. Samratulangi punya suatu slogan. Sito Timo Timoto. Sito Timo Tumoto. Artinya, seorang dikatakan manusia kalau dia bisa memanusiakan manusia lain. Ini slogan dan ini terpapang di Bandara Samratulangi, Manado. Sito Timo Tumoto. Kita menjadi orang kalau kita bisa
memanusiakan, mengorangkan orang lain. Yang bodoh, yang tak berpengalaman, rangkul mereka, ajar mereka, berikan mereka materi-materi, baik ilmu pengetahuan, baik kerohanian, baik makanan. Jadi orang Kristen, pilar ketiga jangan dilalukan. Kalau pilar salah satu nggak ada, rumah rohani itu nggak kuat, bisa roboh. Pilar ketiga ini harus ada. Kita harus menjadi orang percaya yang bisa mengadopsi orang lain dan memanusiakan mereka. Apakah sudah ada dalam hidup saudara? Memanusiakan orang lain yang masih bodoh. Kalau kita sudah pandai, sudah banyak pengalaman, sudah banyak keuangan, adopsi orang lain. Jadikan mereka manusia-manusia yang berkualitas, berbobot untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa lalukan ini. Saudara, ada satu contoh dalam Alkitab adalah Bapak Abraham. Saudara kekasih dalam Tuhan, Abraham dia memanusiakan banyak orang. Alkitab katakan ada banyak orang yang lahir di rumahnya. Tidak ditulis berapa orang yang lahir di rumahnya. Tetapi dia melatih 318 orang laki-laki untuk bisa berperang. Orang-orang ini lahir di rumah Abraham, saudara. Abraham seorang yang suka berbagi, tidak egois. 318 orang dilatih untuk berperang. Waktu Lot dan istri dan anak dan keluarganya, harta bendanya ditawan, Abraham mengerahkan 318 orang dan dia mengejar Raja Kedorlaomer, dan Lot dibebaskan, harta bendanya dikembalikan kepada Lot. Saudara yang kekasih, ini satu contoh tokoh Alkitab. Banyak orang hanya tahu Abraham bapak orang percaya. Sedikit orang tahu bahwa bapak Abraham adalah seorang yang memanusiakan orang lain. Saudara bisa bayangkan berapa ratus orang lahir di rumahnya. 318 dilatih jadi tentara. Belum perempuan, anak-anak. Wow, mungkin ada 600 orang yang lahir di rumahnya. Tidak ditulis di Alkitab. Tapi 318 sudah jadi perwira. Itu bukan angka yang kecil. Itu angka yang besar, saudara. Bagaimana saya dan saudara? Apa kita sudah mengadopsi satu orang dan manusiakan mereka? Orang yang lapar, makan hidanganku. Orang yang bodoh, yang tak berpengalaman, mari ku ajar. Mari ku latih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari pilar ini harus ada pada saudara dan saya. Jangan sampai pilar yang ketiga ini enggak ada. Saya percaya Tuhan memberikan semua talenta yang beraneka ragam. Saya melihat di televisi, tapi ditayangkan jam 10 pagi, Rumah Aman di CNN Indonesia. Rumah Aman adalah rumah yang merawat ibu-ibu yang mengandung bayi yang tidak dikehendaki. Bayi-bayi itu dilahirkan, dirawat, dibesarkan di Rumah Aman. Saudara yang kekasih, itu luar biasa. Ditayang hari Minggu jam 10 pagi. Waktu Indonesia bagian barat. Saya nggak bisa lihat karena kebaktian. Tapi iklannya saya lihat. Saudara yang kekasih, menggetar hati saya. Mari jemaat Tuhan tahu ada pilar ketiga ini yang harus ada di hidup saya dan saudara. Dengan kemampuan, mungkin saudara bilang saya berkekurangan, tapi saya percaya kapasitas itu ada pada saudara dalam porsi masing-masing saudara yang berbeda. Yang jadi masalah mau atau tidak mau.
Ada banyak orang yang sedang berteru seru-seru di luar sana. Tolonglah aku. Seperti orang-orang calon-calon menjadi orang Kristen di Makedonia, berseru-seru kepada Paulus dan Barnabas, mari menyeberanglah kemari. Kami perlu dengar Injil. Saudara yang kekasih, ini pilar yang ketiga, saudara. Dan banyak orang Kristen belum buat ini. Mari setiap saudara yang ada, yang hari ini berkesempatan dengar firman Allah, entahkah saudara ada di rumah, entahkah saudara ada di perjalanan, saudara yang membuka YouTube online service ini, biarlah Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk menjadi satu orang Kristen yang bisa menolong satu orang lain, menjadikan mereka manusia seutuhnya, lahir batin. Haleluya. Kita melihat terus pilar yang keempat. Mari kita melihat pada ayat yang ke-7. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh bagi dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan siapa yang mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara yang kekasih, pilar keempat ini juga perlu kita perhatikan, adalah kita ini harus bijaksana dalam memberi nasihat. Artinya begini, kalau kita sudah beri nasihat seseorang, dia terima, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita sudah berulang-ulang kali memberi nasihat, orang itu orang bebal, gak mau terima nasihat, Alkitab katakan, gak usah. Itu mereka pencemooh. Siapa mengecam, siapa memberi nasihat kepada pencemooh, maka ia akan mendapat celah. Jadi kita hanya seperti membuang mutiara sama babi. Kita harus memberi nasihat, waktu kita, nasihat kita beri kepada orang yang terbuka untuk koreksi. Sebab ada orang yang tidak terbuka untuk nasihat. Bukan berarti kita tidak menasihati, kita nasihati. Tapi apabila kita sudah nasihati, dia tetap tidak mau berubah, maka kita lebih baik menasihati orang yang terbuka untuk nasihat, untuk koreksi, tidak buang-buang waktu percuma. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memberi nasihat kepada orang yang terbuka untuk koreksi, Alkitab katakan, kecamlah orang bijak, dia semakin pandai. Haleluya. Kalau kecam orang bodoh, mereka akan membenci kita, kita mendapat celah. Orang bodoh, orang pencemooh, orang yang tidak mau menerima nasihat. Oke, kita masuk pada pilar yang kelima. Apakah tiang yang kelima? Tiang yang kelima adalah takut akan Tuhan. Kita melihat di sini. Ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, takut akan Tuhan itu disertai ketaatan saudara dan saya akan firman Allah. Bagaimana hidup saudara sebagai orang Kristen? Taatkah engkau akan firman Allah atau tidak? Saudara yang kekasih, kalau kita menjadi orang Kristen, mau tidak mau, harus mau, ambil firman ini, pelajari perintah-perintah yang ada dalam firman Allah, dan lakukan.
maka akibatnya ada berkat. Kita melihat di sini. Apakah berkat itu? Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Saudara melihat di sini. Umur panjang. Ada ayat yang berkata dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu dan engkau diberkati Tuhan. Umur panjang dan diberkati Tuhan. Sebab memang harus demikian. Kita harus menjadi orang percaya yang mentaati firman Allah. Bukan orang percaya saja, tapi orang percaya yang dengar firman Allah dan taat firman Allah. Saudara, semua kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah saudara, di kendaraan saudara, di mana engkau mendengar firman ini, maka menjadilah orang Kristen yang taat atau patuh atau dengar-dengaran akan firman Allah. Pujian anak sekolah minggu, kalau saya mau senang, kalau saya mau bergirang, adalah satu jalan, ialah dengar-dengaran. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi orang Kristen yang mau turut perintah Tuhan. Pilar kelima ini nggak bisa kita lalukan. Kita sudah buat yang pertama, 2, 3, 4. Tapi yang kelima kita nggak buat. Nanti roboh rumah rohani. Kurang kuat. 7 tiang nggak bisa dibuang 1. Apalagi 2, 3, wow. Goyang rumahnya. Pilar yang ke-6. Oke, kita melihat terus. Ayat yang ke-13. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia. Dan ia tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya. Di atas kursi di tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, sampai sini dulu. Ada perempuan bebal. Ini pada ayat-ayat yang lain dikatakan perempuan jalang. Ada orang yang lurus jalan, digoda, dirayu, singgah kemari. Lalu kalau kita baca pada pasal yang lain dari kitab Amsal, seorang teruna akhirnya terbujuk. Lalu bangkit asmaranya. Lalu jatuhlah dia dalam dosa. Saudara yang kekasih, mari di akhir zaman banyak godaan di soal dosa seks, saudara. Terjadi banyak perselingkuhan. Ada banyak perempuan yang merayu laki-laki. Ada banyak juga laki-laki yang merayu perempuan yang bukan istri, yang bukan suaminya. Hati-hati, saudara. Ada banyak anak-anak muda yang jatuh dalam seks pranikah. Hati-hati. Saudara, orang yang lurus jalan bisa terpengaruh. Ini pilar yang ke-6. Jaga kehidupan seksual saudara. Ya, di akhir zaman akan terjadi seperti pada zaman Lot. Terjadi hubungan yang sejenis. Saudara, hati-hati, dunia akhir zaman, dunia yang jahat. Rayuan untuk penyimpangan seksual itu terjadi di mana-mana. Ya, kalau dulu belum ada handphone, orang jajan pergi di tempat prostitusi. Sekarang orang mau jajan, buka situs di handphone. Beli di handphone. Teman kencan.
Hati-hati saudara. Saudara yang punya handphone, anak-anak saudara yang punya handphone, jangan melihat hal-hal yang pornografi atau nonton blue film. Jangan melihat situs-situs yang tidak baik, saudara. Hati-hati, ini ada di firman Allah. Orang Kristen menjaga kekudusan kehidupan seksnya. Ini pilar. Semua bisa baik, semua bisa oke, sepertinya baik dan langgang. Tapi kalau kehidupan seks nggak dijaga, roboh rumah rohani itu. Terus pilar yang ketujuh. Ayat yang ke-17. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Kita dapat tiang yang ketujuh. Sepertinya nggak mungkin lah. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang suka mencuri. Sehingga dibilang di Alkitab, jaga kehidupan kita. Jangan mencuri, air curian itu manis. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ya, ada orang yang suka ngambil barang orang lain. Ada orang yang suka nyuri uang orang lain. Ya, saudara, saya lihat di televisi orang banyak pakai rompi orange tahanan KPK soal korupsi. Yang apa yang terakhir ini, Dharma dia apa itu? Sampai berapa puluh triliun. Waduh, 1 triliun aja nggak bisa saya hitung. Ini puluhan triliun soal kelapa sawit. Saudara yang kekasih, air curian manis. Banyak orang rugi karena investor bodong. Taruh uang di investor yang salah, diciak dimakan investor bodong. Rugilah orang yang menaruh uang di tempat yang salah. Sebenarnya ada ladang yang subur, itulah pekerjaan Tuhan, itulah penginjilan. Tapi orang yang berduit tidak menanam di ladang penginjilan, tidak menanam dalam pekerjaan Tuhan, tapi nanam di investor bodong, dibawa lari sama investor yang nakal itu. Dan banyak terjadi, saudara. Mari, bukan berarti kita cari rezeki salah, tapi Alkitab bilang begini, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan usir Adam keluar dari Taman Firdaus yang semuanya sudah ada, tidak kerja, sudah ada makan, sudah Tuhan siapkan di Taman Firdaus. Tapi dikala mereka berdosa, Tuhan bilang keluar. Hukumannya, engkau kerjakan tanah dengan berpeluh atau berkeringat, engkau makan hasilnya. Jadi kalau ada tawaran-tawaran, tidak kerja dapat makan yang banyak, dapat duit yang banyak, jangan percaya, itu melawan firman Allah. Jangan percaya jadi kaya dengan gampang. Bukan kaya jadi payah. Banyak orang ketipu dengan investor bodong. Apalagi yang suka menipu kita, judi. Judi online, sekarang gak usah judi tatap muka, judi pakai handphone. Hati-hati, saudara. Ya, kita harus tahu firman Allah. Kita harus mentaati firman Allah. Kita tidak akan jadi kaya dengan judi, saudara. Kita harus bekerja dan makan dari hasil keringat kita. Kalau laki-laki harus kerja dengan berpeluh, dengan berkeringat. Ya, jangan kalau makan berkeringat, kerja enggak berkeringat. Oh iyalah, ruang AC. Ya enggak apa-apa, yang penting kerja keras banting tulang untuk keluarga. Ya, memang enggak berkeringat sekarang kalau kerja di ruang AC. Tapi bekerja, mendatangkan rezeki yang halal sesuai firman Allah. Sebab rezeki yang tak halal nanti dia terbang kayak ada sayap. Betul, saudara. Rezeki yang halal, saudara kerja, saudara dapat rezeki. Tapi saudara jangan lupa
bahagian saudara dan bahagian Tuhan. 1/10 bahagian Tuhan, 9/10 bahagian saudara. Saudara bilang saya juga ingin memberikan untuk panti-panti. Oke, ambillah dalam 9/10 yang saudara punya. Saudara yang kekasih, supaya benar-benar kita bebas daripada yang namanya ini air curian. Supaya kita diberkati Tuhan dengan limpah. Suatu berkat yang tidak sempat kita tampung. Artinya suatu berkat yang sota lebih-lebih. Ya, berlimpah ruah. Saudara yang kekasih, ini firman Allah. Tiang yang ke-7 jangan sampai kita abaikan. Supaya Tuhan akan memberkati kita semua dengan luar biasa. Pastilah saudara, ada rezeki yang luar biasa untuk saudara dan saya. Asal kita jadi orang Kristen yang berhikmat. Saudara enggak perlu takut dengan sekarang ini, di mana BBM meloncat dengan dahsyat, terbang tinggi jauh di udara. Enggak usah kita bingung resah. Kita harus menjadi orang yang bisa menenangkan orang lain. Gak usah resah dengan BBM yang naik. Tuhan Bapa pemelihara kita. Pastilah pada waktu sepeda motor saudara habis Pertalite ada uang untuk mengisi. Pastilah, tidak mungkin gak ada uang. Ya, apalagi bakal hari esok mobil-mobil di atas 1400 cc harus isi Pertamax. Saya berpikir kalau mobil tua tapi 1500 cc sakno ya harus isi Pertamax. Ya. Nah bagaimana dengan mobil baru, mobil mahal 200-300 juta yang cc-nya kecil. Enak ya mereka. Tapi nantilah Tuhan atur, pasti ada keadilan. Bagaimana Tuhan atur. Jalankanlah hidup dengan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saudara yang sudah senior umurnya, sudah lalui namanya resesi, inflasi, devaluasi, ya, kenop, ya. Dulu kenop itu keputusan berapa November, saya lupa 15 November mungkin. Dolar $1 400 rupiah. Dan tidak ada berita-berita. Kalau sekarang orang ada handphone, sudah bocor-bocoran ada. Dulu nggak ada, tiba-tiba hari esok terjadi keputusan 15 November, $1 yang tadinya 400 rupiah menjadi 600 rupiah, saudara. Naik separuh. Jadi naik berapa itu? Hitung saja berapa persen. Bukan 50%, 50% ya. 50%. Yang umur saya, umur Om Niko, umur Om Sugeng ini so tahu itu, udah tahu, masih ingat. Yang sudah remaja tahun 65, 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah, saudara. Tapi saudara saya tetap dipelihara Tuhan, bukan? Amin. Saudara bisa amenkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita bisa lalui semua yang sudah lewat di belakang. Saya percaya ke depan kita bisa lewati juga dengan baik. Ada rezeki akan Tuhan beri pada saudara. Asal kita menjadi orang Kristen yang tahu mendirikan ke-7 tiang. Supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang berkualitas, yang bersinar bagi Yesus. Menjadi orang Kristen yang jadi berkat untuk sesama. Kemuliaan, hormat, kepujian bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, Tuhan mau pakai saudara jadi berkat di tengah-tengah dunia yang fana. Jadi berkat bagi sesama saudara. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Maukah kita membangun 7 tiang itu? Haleluya. Saudara yang belum membangun 7 tiang, mari. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki apa yang masih kurang, menambah apa yang masih kurang dalam kehidupan kita, supaya Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati kita semua. Kita akan doakan firman Allah yang sudah kita dengar ini.
Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Semua kita mendirikan ketujuh tiang yang menyanggah rumah rohani kita. Kita menjadi orang Kristen yang benar-benar berhikmat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dirimu melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
Tuhan Yesus. Terima kasih kami bisa mengakhiri kebaktian kami dengan baik. Berkatilah usaha pencarian umat-Mu dalam minggu yang berjalan, supaya ada rezeki yang baik. Halaukanlah segala niat orang jahat. Halaukanlah segala kuasa kegelapan ya Tuhan, yang mau merintangi perjalanan kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan dan pendidikan, supaya ke depan hari esok ada kelancaran dalam semua yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Berkati nusa dan bangsa kami, pemerintahan kami, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami punya negeri yang aman, yang mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Angkat kedua tangan saudara dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan cinta kasih keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh pertolongan, roh yang mengurapi, supaya kita semua bisa melayani Tuhan dan kerja Tuhan. Terima berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah jadi berkat. Hidup sebagai orang Kristen yang berhikmat. Hiduplah menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Dan ucapan syukur, hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua.